Babilonia bukan nama yang asing bagi ahli sejarah. Babilonia adalah nama sebuah kota, bahkan negeri yang terletak di selatan Mesopotamia, sekarang Irak. Di wilayah Sumeria dan Arkadia, sebuah nama negeri dengan ibu kota Babel. Kota ini telah dikenal sejak dahulu kala 1696 sampai 1654 sebelum Masehi. Bahkan ia telah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berhubungan dengan seorang raja asal Babilonia yang bernama Namrud. Karena kekesalannya kepada Nabi Ibrahim, Namrud pun membakarnya ke dalam sebuah api. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menyelamatkan Ibrahim dengan memerintahkan api tersebut agar menjadi dingin. Ibrahim sendiri dibakar di kota Urfa atau Sanliurfa, Turki. Diterangkan bahwa Babel pertama kali disebut dalam sebuah tablet dari masa pemerintahan Sargon atau Arkadia sejak abad 23 sebelum Masehi atau 2300 sebelum Masehi. Sebelum itu berdiri Kekaisaran Neo-Babilonia. Nama Harut dan Marut disebut dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 102 yang membicarakan terkait sihir. Dalam menafsirkan ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai sosok Harut dan Marut. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah malaikat, ada pula yang berpendapat bahwa mereka berdua adalah manusia yang mengajarkan sihir. Dan versi Lemurian tentunya sama dengan beberapa ulama bahwa Harut dan Marut adalah malaikat yang diturunkan ke planet bumi. Ada banyak versi cerita tentang Harut dan Marut. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada suatu ketika negeri Babilonia dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang gandrung akan ilmu sihir. Ia beranggapan bahwa ilmu sihir ia bisa gunakan untuk melakukan banyak hal dan demi melanggengkan kedudukannya sebagai raja. Kemudian ia mengumpulkan para ahli sihir untuk mendapatkan pembinaan dan gemblengan khususnya. Para penyihir memperlihatkan antusiasme yang besar dengan harapan mendapatkan jabatan yang tinggi di kerajaan. Para ahli sihir ini kemudian disebar di penjuru negeri untuk mempertontonkan kemampuan mereka dalam rangka menakut-nakuti rakyat. Setelah rakyat Babilonia dihantui ketakutan, Allah menugaskan dua malaikat turun ke bumi, yaitu Harut dan Marut, untuk memperbaiki semua kesesatan yang timbul akibat sihir. Samprazan, semoga di tahun baru ini, tahun 2021, kita akan mendapatkan satu keberkahan, satu perubahan yang menuju proses kebaikan untuk semuanya. Di tahun baru 2021 ini ingin bercerita mengenai Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah sosok malaikat yang memang diturunkan ke bumi. Kita ketahui sendiri, malaikat itu adalah berupa makhluk cahaya, tidak membutuhkan casing atau jasad. Tetapi dalam kasus Harut dan Marut, itu mereka diberikan jasad layaknya seperti manusia. Sebelum berlanjut cerita, kita akan ceritakan dulu bagaimana proses terjadinya malaikat, atau kami menyebutnya Malakta. Jadi nun jauh di sana, di luar angkasa, di universe itu terjadilah satu pusaran energi yang sangat besar. Pusaran energi ini terus berputar. Intinya adalah molekul-molekul yang bagus ya. Dari perputaran yang sangat cepat ini dan besar ini, terpisahlah dua energi.
dan energi itu berputar statis juga terhadap energi besar itu. Nah, telah dikatakan dua pusaran kecil ini yang berwarna biru, agresif dan panas menjadi abras atau iblis atau jin, sedangkan yang dingin menyilaukan itu menjadi malaikat atau malaktah. Ya, jadi bahannya itu berbeda ya antara malaktah dan bangsa Juna atau bangsa jin, dan tugasnya pun berbeda. Itu terjadinya seperti itu. Harut dan Marut itu adalah bagian daripada malaktah atau kaum malaikat. Sebenarnya banyak cerita-cerita mengenai malaikat, misalnya mengenai Izrail ya atau Izrail. Itu adalah malaikat yang transdimensi, bisa pindah ke dimensi manapun. Ada malaikat dan macam-macam lah. Nanti mungkin kita satu-satu kita akan bahas. Kita cerita Harut dan Marut. Harut dan Marut di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya, di dalam Al-Baqarah ayat 102 mengenai sihir ya. Sihir adalah perbuatan ajaib dengan pesona ajaib, juga menggunakan konsep berupa mantra-mantra yang terhubung dengan bangsa abras atau mungkin bangsa jin. Nah, latar belakangnya itu misalnya untuk penangkal atau perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan yang ingin mencelakai orang lain, sehingga dampaknya ini luar biasa. Orang yang disihir itu bisa sakit, bisa meninggal, bisa berhubungan dengan syahwat, atau bisa berhubungan dengan kekuasaan dan kedikjayaan. Pada saat itu di Babilonia adalah satu negara waktu itu ya, yang memang sangat pesat kemajuan teknologinya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini mempunyai satu raja namanya Nebukadnezar ya, itu menyukai sihir, sehingga para tukang tenung atau tukang sihir ini dikumpulkan menjadi satu backup untuk kekuasaannya. Jadi kelanggengan kekuasaannya di backup oleh ilmu-ilmu sihir. Dan pada saat itu ilmu sihir seperti biasa. Ingat cerita film-film ya, yang mengenai negeri sihir. Nah, itu pada saat itu di Babilonia itu marak tentang ilmu sihir. Selanjutnya Sang Maha menurunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut untuk meredam sihir-sihir hitam tersebut dengan sihir-sihir putih. Nah, sihir-sihir putih sebenarnya adalah satu kekuatan-kekuatan tenaga dalam ya, yang memang mumpuni pada saat itu diajarkan kepada warga Babilonia. Selain tenaga dalam, ada juga tenaga-tenaga metafisik yang diajarkan, sehingga kekuatan sihir hitam yang sudah menjadi sesuatu hal yang terbiasa di warga Babilonia ini bisa menurun. Sihir-sihir ini adalah bocoran-bocoran yang dibantu oleh salah satu ras jin namanya Andugala. Ras jin Andugala ini mempunyai lorong penyikat kepada satu area namanya Lauh Mahfudz. Lauh Mahfudz ini adalah satu dimensi yang isinya adalah semua perencanaan dan kemungkinan-kemungkinan, baik itu kepada makhluk-makhluknya, kondisi alam, dan lain sebagainya. Jadi jin ras Andugala ini sangat berpengaruh dan memberikan pengetahuan-pengetahuan pada sihir-sihir tersebut. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di masa yang sekarang ini.
Itulah cerita mengenai sihir ya. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada 30 kata sihir. Sekarang kembali ke Nusantara, apakah sihir itu ada? Tentunya masih ada. Kita masih banyak orang mendengar bahwa orang disantet, orang bekerja sama untuk syahwat, itu suk-suk atau susuk, karena itu adalah salah satu jin, marganya marga suk-suk ya untuk kelihatan lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya. Ada juga untuk dagang, ada juga untuk bisnis, ada untuk kedikjayaan, ada juga masih ada kita jual-jual mengenai ajimat, raja-raja dan sebagainya. Di Nusantara ini masih kenal dengan kental dengan makna sihir. Tergantung Anda setelah mendengarkan dan melihat video ini, apakah Anda masih berkutat dengan ilmu sihir, atau kita akan menjadi agent of change, agen perubahan. Ya, kita sudah mulai dengan mobil listrik, ya, dengan teknologi canggih. Kalau kita masih berkutat saja di sana, tentunya susah Indonesia untuk maju. Itulah sekelumit mengenai cerita Harut dan Marut. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila berbeda dengan kepercayaan teman-teman, saya mohon maaf, karena ini adalah versi Lemurian. Versi Lemurian tidak superior dan tidak menganulir versi-versi yang ada di masyarakat. Tergantung Anda sekarang mau menggunakan akal secara maksimal, mau menggunakan akal sehat, atau masih ada doktrin-doktrin dan dogma. Oke, baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video Averans. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi, Salam, salam sejahtera.